Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran, setiap umat Tuhan terus mendasari hidupnya dengan firman Tuhan. Karena kalau hidup kita dasari dengan keadaan di dunia, maka hati kita akan gampang galau, kita akan gampang khawatir, kita dengar berita yang menakutkan, kita dengar berita yang mencemaskan, kita dengar berita yang akhirnya membuat kita gak bisa tidur di malam hari. Dan ujung-ujungnya hidup kita akan menjadi hidup yang paranoid, saudaraku. Tapi kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, jelas ketetapan firman Tuhan yang membuat kita tetap terus memiliki pengharapan. Karena itu melalui program ini Bible and Coffee, saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, ayo melayani bersama-sama dengan saya, jadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga sebagaimana kita menerima berkat kekuatan, sukacita, pengharapan melalui firman Tuhan, maka orang-orang lain yang olehnya Tuhan percayakan kita layani melalui pembagian renungan singkat ini di akun-akun sosial media kita, maka kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan hidup kita boleh berguna buat orang lain. Karena itu ayo sama-sama bagikan kembali renungan singkat ini sehingga makin banyak orang turut mengambil keputusan untuk ikut Tuhan dan tetap setia. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Kami boleh ada di hari yang baru. Seminggu sudah berlalu di bulan yang baru ini. Kami berterima kasih karena Tuhan, Engkau dengan caramu yang ajaib ya Allah, menuntun kami, membela kami, menolong kami, menyertai setiap langkah kami, sehingga kami boleh ada di hari ini sebagaimana kami ada. Kami rindu kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 13. Mazmur 84 ayat 13, firman Tuhan katakan seperti ini. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi pemazmur mengatakan orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi apa Mazmur katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, kita tahu hidup kita letakkan kepada Tuhan. Loh, kita percaya kepada Tuhan, maka kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu hari depan kita seperti apa. Kita nggak tahu besok seperti apa. Tapi ketika kita percaya, Tuhan, aku percaya bahwa rancangan-Mu indah bagiku. Tuhan, aku percaya sekalipun ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupku, aku tahu Tuhan pegang tanganku, Tuhan angkat hidupku, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam hidupku. Tuhan, aku percaya sekalipun 1000 orang boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Karena janji Tuhan jelas, aku hanya melihat sebab tangan Tuhan itulah yang menopang aku. Itulah yang pemazmur katakan tentang orang yang berbahagia. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Atau kita mengaku percaya tapi tindakan keseharian kita merupakan tindakan orang yang kurang percaya? Saya tidak bilang kita tidak percaya, tapi seringkali yang terjadi kita kurang percaya. Sampai akhirnya banyak anak-anak Tuhan mengambil keputusan untuk mencari jalan pintas, menghalalkan segala cara, datang ke gunung ini, datang ke gunung itu, datang ke orang pintar A, orang pintar B. Kenapa? Karena kurang percaya. Di sisi lain dia beribadah kepada Tuhan, di sisi lain dia berdoa kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia meragukan kuasa Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan. Orang seperti ini gak akan pernah bisa mengalami kebahagiaan. Kenapa?
Karena hidupnya mendua hati. Jelas firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa maksudnya mendua hati? Sinkritisme. Di sisi lain kau percaya Tuhan ada, Tuhan berdaulat atas hidupmu. Tapi di sisi lain engkau tetap masih memakai dan mempercaya tahayul-tahayul yang membuat engkau akhirnya menjadi orang-orang yang murtad, menjadi orang-orang yang tidak percaya lagi akan adanya Tuhan. Engkau hari Minggu datang ke gereja, engkau hari tengah-tengah minggu datang ibadah berdoa, tapi di sisi lain kau masih percaya kuasa kegelapan, masih datang ke paranormal, masih percaya akan bintang, iya kan? Kita hidup jadi kayak dua hati, saudara. Dan orang yang mendua hati tidak akan tenang. Jelas Alkitab katakan, bagaimana kita bisa mengalami bahagia kalau kita mendua hati? Karena orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20 juga berkatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman, kita memperhatikan firman, maka kita percaya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita jadi percaya kepada Tuhan. Dampaknya apa? Engkau akan jadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan berbahagia? Yang pertama, karena orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sejahteranya di tengah-tengah pergumulan. Saya nggak bilang orang percaya nggak punya pergumulan. Saya nggak bilang orang percaya nggak bisa difitnah, nggak bisa mengalami kerugian. No, orang percaya bisa mengalami hal-hal tersebut. Tapi di tengah-tengah kita mengalami hal-hal demikian, Tuhan memberikan damai sejahteranya, Tuhan memberikan sukacitanya. Kenapa? Karena hidup kita tidak kita gantungkan dengan keberadaan yang kita lihat. Tapi hidup kita gantungkan dengan kepercayaan. Tuhan, saya percaya sekalipun saya dirugikan, Tuhan akan membalaskannya dengan apa yang baik, yang menurut pemandangan Tuhan baik. Tuhan, saya percaya sekalipun ada orang yang memfitnah saya, tapi saya percaya Tuhan yang bela saya. Tuhan akan menyatakan keadilan dalam kehidupan saya. Nah, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami damai sejahtera. Jadi yang pertama, kenapa orang yang percaya kepada Tuhan mengalami kebahagiaan? Karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulannya. Amin. Yang kedua, kenapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa mengalami kebahagiaan? Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan gak gampang stres, saudara. Gak gampang stres, gak gampang nyalain orang, gak gampang nyalain keadaan. Kenapa? Karena dia hidup bergantung kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen tidur, bukan hanya tidur tapi cuma terbaring. Maksud saya tidak bisa mengalami tidur nyenyak, hanya terbaring dan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena stres, mikirin orang yang ngerancangin yang jahat, mikirin bagaimana besok, mikirin kekhawatiran yang berlebihan. Padahal firman Tuhan jelas katakan, janganlah engkau khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahan sendiri. Maksudnya apa? Jalani hari-hari hidupmu dengan percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, sungguh kita boleh lihat orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kebahagiaan dan tidak akan pernah gentar menghadapi hari depan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan gak akan mudah stres. Yuk kita cek diri kita. Gampang gak kira-kira khawatir kita? Gampang gak kira-kira kekhawatiran kita meningkat jadi stres dalam kehidupan kita? Kalau itu sampai terjadi, berarti engkau belum percaya penuh kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi saya percaya kok kepada Tuhan. Berarti engkau belum beriman. Engkau bisa saja percayakan keberadaan Tuhan. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti mampukan saya untuk menghadapi setiap pergumulan. Karena itu bertindak dong. Layaknya apa yang kita imani, kan begitu. Kita melakukan, kita mengerjakan apa yang kita percaya. Jangan cuma sampai sekedar percaya tapi engkau tidak meresponi apa yang engkau percaya. Jangan sampai cuma percaya tapi engkau tidak menjalani apa yang engkau percaya. Belajarlah percaya kepada Tuhan, dan kau akan melihat hidupmu akan berbahagia. Karena orang yang percaya kepada Tuhan bisa mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan. Orang yang percaya kepada Tuhan bisa mengalami kebahagiaan karena orang percaya kepada Tuhan tidak akan gampang stres. Karena dia tahu, Tuhan, aku meletakkan hidupku kepada Tuhan. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi semua tetap ada dalam campur tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Itu membuat kita gak stres. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa orang yang percaya kepada Tuhan
itu bisa mengalami kebahagiaan karena beban hidupnya itu diberikan kepada Tuhan. Kita kasih sama Tuhan karena Tuhan yang minta kok. Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita kasih pergumulan kita, kita bawa pergumulan kita, kita taruh di kaki Tuhan. Tuhan gantikan itu dengan apa? Dengan damai. Aku akan berikan kelegaan, ditukarnya masalah kita dengan kelegaan. Sehingga dengan kita menghadapi masalah, kita tetap tenang, kita tetap lega, kita tetap damai, kita tetap sukacita. Akhirnya lahirlah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Hari ini, kalau engkau mau mengalami kebahagiaan sejati, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, engkau menaruhkan pergumulanmu kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan gampang stres menghadapi masalah apapun. Dengan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan melalui karya Roh Kudus-Nya damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan dan masalah kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu orang-orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Kami percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan beriman akan janji-janji Tuhan. Sungguh kami akan melihat kedamaian, ketentraman, ketenangan yang kau berikan dalam hidup kami. Betul, kami harus menghadapi masalah, kami harus mengalami pergumulan. Karena kami masih tinggal di dunia ini. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun kami, yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami kemampuan. Sehingga akhirnya kami tidak gampang jadi orang-orang yang stres menghadapi masalah. Tuhan, hamba berdoa buat umat dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan kami kekuatan sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap teguh percaya kepada Tuhan dan mengalami damai, sejahtera dan mengalami kebahagiaan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan tidak ada ruginya. Justru mendatangkan begitu banyak keuntungan dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah damai, sejahtera, dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati setiap orang-orang yang berbahagia. Haleluya.